Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke, kali ini kita akan mendiskusikan sebuah studi kasus mengenai satu permasalahan yang ada di perusahaan FRG Berkah Mulia. Di sini kita telah ditugaskan langsung oleh pimpinan untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah yang ada di perusahaan saat ini ialah adanya penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya perusahaan FRG Berkah Mulia kehilangan kepercayaan dari beberapa customernya. Mungkin dari rekan-rekan apakah mempunyai keluhan yang mungkin berpengaruh terhadap masalah yang terjadi di perusahaan saat ini? Mari kita diskusikan bersama-sama. Baik, Pak. Maaf, izin mengemukakan pendapat, Pak. Oh iya, silakan Pak Firman. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, masalah ini terjadi karena sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Ketika hal ini terus terjadi, akan membangun image negatif terhadap perusahaan, sehingga pelanggan-pelanggan tersebut lambat laun akan pindah ke produk atau perusahaan lain yang kompetitif dan kualitas terjamin, sehingga mempengaruhi omset perusahaan dan dipastikan pendapatan perusahaan akan menurun. Iya Pak, saya sependapat dengan Pak Firman. Menurut saya hal tersebut sering terjadi di perusahaan, sehingga kalau hal ini sering terjadi dan tanpa ada perbaikan dari pihak perusahaan, akan dapat menghambat terhadap perkembangan suatu perusahaan. Konsumen akan mulai memikirkan kualitas yang dihasilkan tidak sesuai yang diinginkan, sehingga konsumen akan pergi mencari perusahaan yang lebih baik dalam proses suatu produksi. Dan kerugian tersebut akan didapatkan oleh perusahaan karena kelalaian dan pendapat menjadi menurun, gitu Pak. Mungkin dari masalah sering terjadi kesalahan produksi tersebut, ada yang bisa memberikan solusi gitu, gimana agar kita tidak terjadi lagi hal seperti itu. Izin memberi solusi, Pak. Kalau menurut saya ada beberapa solusi yang dapat kita pakai untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, supervisor harus mengontrol setiap karyawan dan bagian produksi agar karyawan itu teliti dan rapi dalam bekerja. Lalu perlu adanya bagian kualitas kontrol sehingga barang yang cacat atau gagal produksi dapat diperbaiki sebelum dikirim ke pelanggan. Dan harapannya barang yang dikirim benar-benar sudah sesuai standar sampai diterima pelanggan dengan baik. Sehingga pelanggan puas gitu, Pak. Oh ya, cukup masuk akal. Terima kasih solusinya Pak Aryan. Selanjutnya apa ada masalah lain mungkin dari yang berbeda dari masalah sebelumnya gitu? Ada, Pak. Kalau menurut saya jumlah karyawan yang sedikit, hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas suatu produksi karena kurangnya jumlah tenaga kerja sedangkan permintaan dari konsumen sangat banyak sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Betul, Pak. Jumlah pesanan dan permintaan pasar di perusahaan kita lebih tinggi, namun sumber daya manusianya atau karyawan tidak sebanding. Harusnya perusahaan menambah perekrutan karyawan baru yang terampil dan bisa kerjasama yang baik dengan tim, sehingga setiap bagian di perusahaan dapat dipenuhi dan bekerja secara efektif. Gitu, Pak. Dan satu lagi Pak, jika kita lihat dari masalah-masalah yang ada, ini terjadi karena kurangnya kontrol dari atasan, sehingga karyawan tidak terlalu begitu teliti terhadap apa yang sedang dikerjakan karena kurangnya kontrol dari atasan tersebut. Atasan perlu sering turun langsung untuk mengontrol kinerja karyawan sehingga berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oh iya, baik. Terima kasih atas pendapat solusi dari rekan-rekan sekalian. Dari hasil diskusi tadi kita dapat mendapatkan 3 faktor dari masalah yang terjadi saat ini.
Yang pertama tadi ada karena sering terjadi kesalahan produksi. Lalu yang kedua terjadi karena jumlah karyawan yang terlalu sedikit sehingga pekerjaan kurang optimal. Dan berkaitan dengan semua masalah yang ada saat ini, yaitu kurangnya kontrol dari atasan sehingga pekerjaan menjadi kurang efektif karena tidak terkontrol dengan baik. Cukup baik pendapat dan solusinya. Hasil diskusi ini tentunya akan saya sampaikan langsung terhadap pimpinan. Semoga pimpinan dapat mencermati pendapat-pendapat tersebut sehingga masalah yang terjadi di perusahaan saat ini dapat teratasi dengan baik. Terima kasih semuanya. Kita akhiri saja diskusi kali ini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya.